Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Said Salahuddin di setiap Senin malam pukul 21 dalam diskusi yang menarik sekali ya, bertema seputar kenaikan harga pangan yang selalu atau kerap terjadi di masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, apalagi kalau bukan di realitas politik. Ya, pemirsa, kita rasakan hari-hari belakangan ini dalam bulan suci Ramadan mau menjelang Idul Fitri, harga-harga di pasar semakin membumbung tinggi begitu ya. Dan kita ingin diskusikan malam ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Saya undang yang pertama Bapak Wahyu, Direktur Pengadaan Bulog. Saya undang hadir bersama saya, Pak Wahyu. Selamat malam Pak Wahyu. Apa kabar? Silahkan Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber saya yang kedua Bapak M. Sarkawi Rauf. Beliau adalah Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Saya undang. Apa kabar? Silakan Pak Sarkawi. Ya. Dan yang ketiga saya punya narasumber seorang pengamat ekonomi pertanian Bapak Bustanul Arifin. Apa kabar Pak Bustanul? Baik, Bang Said, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Nah, pemirsa, 3 narasumber saya sudah hadir di sini. Kita akan berdiskusi. Ini kenapa harga-harga kok jadi mahal? Kebutuhan kita banyak. Nah, sebelum kita mulai diskusi seperti biasa, para narasumber kita coba dengarkan dan kita saksikan dulu prolog berikut ini. Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri bukan fenomena baru di Indonesia. Kenaikan harga yang wajar pada kisaran 5% hingga 7% tentu masih mudah dipahami masyarakat karena nuansa peningkatan ekspektasi konsumsi. Pedagang dan konsumen sama-sama menganggap akan terjadi kenaikan harga, sehingga setiap pihak melakukan tindakan yang menciptakan tekanan khusus pada harga pangan. Namun bagaimana jika kenaikan harga tersebut jauh di atas ekspektasi konsumen maupun pedagang? Kenaikan dan gejolak harga yang terjadi pada komoditas pangan akan memicu kenaikan laju inflasi dan menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi kenaikan harga yang tak bisa dibendung lagi dan guna menstabilkan harga pangan, Kementerian Pertanian menggelar operasi pasar secara besar-besaran selama bulan Ramadan di 4.000 titik setiap harinya di seluruh Indonesia. Operasi pasar ini merupakan tindak lanjut atas rapat koordinasi yang dilakukan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, serta Dirut Perum Bulog pada 10 Juni lalu di Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini pula para menteri membentuk tim stabilisasi harga pangan. Stabilitas harga pangan memang menjadi catatan khusus setiap memasuki momen Ramadan. Hal ini menjadi menarik ketika siklus kenaikan harga pangan berlangsung rutin setiap tahun, bahkan dengan pola yang nyaris sama. Walhasil pemerintah seringkali dianggap lamban memberikan respon dan melakukan antisipasi, walaupun pola kenaikan harga telah lama diketahui. Yang perlu diingat adalah bahwa pemerintah mempunyai tugas pokok untuk menstabilkan ketahanan pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum para pemirsa realitas politik di Nusantara yang sedang menonton tayangan ini. Semoga puasa kita bersama diterima Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kesehatan bagi kita semua. Teng gedang deng gedang deng, teng gedang deng gedang deng. Tuhan telah berkata, telah kami kirimkan angin sehingga menghalau yang putih-putih
putih di atas langit namanya awan, hingga mereka bersatu. Dan pada akhirnya kami turunkan hujan. Dari hujan itu kami tumbuhkan benih. Dari benih kemudian tumbuhlah padi yang semula hijau. Pada waktu yang telah kami tentukan, padi pun menjadi kuning, siap dipanen. Telah kami tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan agar kamu dapat memakannya. Sapi pun juga ikut makan tumbuh-tumbuhan. Telah kami jinakkan pula berbagai macam hewan untuk kamu makan. Sebagian lagi hewan untuk menjadi kendaraan bagimu. Demikian telah kami ciptakan semua untukmu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang berpikir. Itu pesan di bulan Ramadan. Saya serahkan pada Bang Said yang memulai acara di malam ini. Terima kasih, luar biasa Pak To. Jadi saya sempat lihat tadi itu, sepertinya sapi yang minggu lalu itu masih ada rupanya. Belum dipotong atau bagaimana Pak To? Ini masih ada di bawah. Belum sempat dipotong? Belum sempat dipotong. Belum sempat dipotong. Tunggu lebaran nanti. Tunggu lebaran, baik. Ya pemirsa, tadi sudah dihantarkan juga oleh Pak To sebagai co-host ya tentang nikmat yang Tuhan berikan buat negara Republik ini. Tapi rupa-rupanya kok kita belum bisa merasakan apa yang disebut dalam undang-undang pangan misalnya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber sebagai apa? Ketahanan pangan begitu ya kira-kira. Saya yang pertama memulai diskusi ini ke Pak Wahyu dulu, Direktur Pengadaan Bulog. Pak Wahyu, apa sebetulnya yang menjadi problem sehingga kok harga-harga yang diharapkan Pak Presiden turun begitu, tapi kok ternyata kalau rakyat ke pasar harga juga masih tinggi juga. Belum lagi stok katanya ada juga yang belum cukup. Menteri bilang cukup, sehingga kalau belum cukup terpaksa harus impor dan seterusnya dan seterusnya. Pak Wahyu silakan. Baik, Bang Said dan pemirsa TVRI yang saya hormati, kalau bicara kenaikan harga pasti itu tidak akan terlepas dari bagaimana suplai dan permintaan. Bicara menjelang puasa, memasuki bulan puasa dan lebaran, terutama menjelang puasa itu pasti permintaan akan naik. Di bulan Ramadan, bulan puasa, itu pasti dan itu rutinitas. Nah, di sisi lain memang beberapa komoditi yang diproduksi oleh kita, oleh petani kita di dalam negeri itu belum panen. Misalnya bawang merah. Ketika terjadi kenaikan harga bawang merah karena petani kita belum panen, sementara permintaan sudah meningkat. Demikian juga dengan daging sapi misalnya. Daging sapi karena permintaan akan menjelang puasa itu naik. Dan nanti juga akan lebih naik lagi menjelang lebaran. Nah, kita juga sama-sama maklumi kalau bicara daging sapi, kecukupan daging sapi oleh peternak di dalam negeri itu belum cukup. Sehingga perlu ada pasokan dari luar negeri. Nah, dua hal ini barangkali kita bicara harga adalah bicara permintaan, bicara suplai dan bicara permintaan. Kalau suplainya juga tidak ditambah, maka otomatis ini akan terjadi pergerakan harga. Harga akan naik. Nah, semangat dari pemerintah saat ini adalah bagaimana menambah kecukupan suplainya agar harga tidak bergejolak, tidak naik terus sehingga dapat diredam bahkan diturunkan. Walaupun pada saat-saat puncak permintaan atau pada saat-saat puncak pemakaian, itu semangatnya seperti itu. Baik, Pak Wahyu, ini kan kita lebaran bukan baru sekali ya. Tahun lalu kita lebaran, 2 tahun lalu kita lebaran, 5 tahun, 10 tahun. Sebelum Republik ini berdiri, kita udah ngerasain lebaran, betul, udah ngerasain bulan puasa nih. Betul. Jadi, apa pemerintah, Bulog lah misalnya, nggak punya strategi misalnya ya, jauh-jauh hari ini bagaimana supaya ketika permintaan tinggi di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri misalnya gitu ya, itu diatur sedemikian rupa, ada semacam rekayasa tertentu gitu supaya panennya itu lebih cepat atau ada satu upaya tertentu sehingga
bisa mencukupi sehingga misalnya tidak perlu harus impor misalnya. Atau soal sapi tadi, apa memang nggak pernah dipikirkan bahwa kok tiba-tiba ini kita masyarakat butuh daging, apa nggak pernah diperkirakan sebelumnya, Pak Wahyu? Ya, memang rutinitas bahwa Lebaran atau sebelum Lebaran itu terjadi kenaikan permintaan dan menyebabkan kenaikan harga itu berulang terus. Namun demikian sebetulnya semangat dari Presiden kita, Presiden Jokowi saat ini yang menginginkan menjungkir balikan harga itu baru terlontar di tahun ini memang. Terus terang saya Mas Said. Jadi semangat itu baru diimplementasikan oleh kami di Perum Bulog untuk bersiap-siap menata program yang lebih berkesinambungan. Dalam pengertian bahwa kalau kita bicara permintaan sebelum puasa menjelang Lebaran misalnya, dua hal itu karena sebetulnya kalau yang kami amati ketika menjelang puasa itu naik. Memasuki minggu pertama, minggu kedua bulan puasa itu landai, permintaan akan landai, tidak meningkat. Nanti minggu ketiga dan minggu keempat itu baru kenaikan lagi. Itu untuk semua komoditi pangan. Nah, ini memang harus dipahami sebagai rutinitas betul, tapi kalau kita bicara ke belakang bahwa sampai sehari ini kita memang belum punya badan khusus misalnya yang mengelola pangan. Ini Prof. Inul tahu persis bahwa Bulog saat ini adalah badan usaha milik negara yang BUMN ya? BUMN yang masih diatur dengan tata kelola sebagai sebuah perusahaan. Tapi ke depan memang sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2012, negara harus mempunyai badan pangan yang memang mengatur. Dan itu belum dibentuk? Belum, memang saat ini belum dibentuk. Tapi kalau sudah dibentuk, saya yakin dalam waktu dekat akan dibentuk, kita akan mengatur bagaimana ketersediaan pangan, baik pangan pokok maupun pangan yang lainnya, karena sudah diatur dalam Perpres yang memperluas penugasan Bulog, Perpres 48 tahun 2016 sudah mengatur ada 11 komoditi yang akan diatur oleh pemerintah. Nah, kalau sudah bicara diatur berarti bicara ketersediaannya seperti apa, kemudian masa panennya kapan. Kalau tidak ada masa panen dan permintaan meningkat, maka kita harus mendatangkan dari luar negeri. Itu sudah ada aturan seperti itu, hanya memang sekali lagi kita masih sekarang menata untuk masuk ke seperti itu. Baik, saya bergeser ke Pak Sarkawi. Tadi beliau ketua KPPU. Jadi kalau Bulog ini termasuk yang diawasi juga ya kira-kira ya oleh KPPU. Apakah kalau presidennya, ya saya nggak mau bilang terlambat ngomongnya ya, kan kalau beliau bilang nih agak baru-baru inilah kira-kira begitulah bahasanya ya, karena baru-baru ini Presiden minta harga murah, lantas kemudian ini seperti ke bawah nih pemerintah dan BUMN juga termasuk kayak gedebak-gedebuk gitu ya bahasanya ya. Wah, berusaha bagaimana caranya supaya harga murah. Tentu kita harus sambut baik kan, rakyat kan dikasih harga murah bagus dong. Karena mestinya begitu. Tapi ternyata juga ada pihak-pihak yang merasa jangan-jangan di Bali ini juga ada sesuatu yang lain ini, ada semacam persaingan usaha juga gitu kan, ada persoalan impor di situ. Lantas kemudian posisi Bulog yang BUMN, kita belum ada badan yang disebut Pak Wahyu tadi ya yang diamanatkan di undang-undang. Bagaimana KPPU melihat atau lebih tepatnya mengawasi proses soal pangan kita yang belakangan jadi sorotan? Ya, pertama kalau kita lihat hampir semua komoditas pangan strategik kita ini kita bisa paling tidak bagi dua ya. Yang pertama, ada komoditas pangan yang memang dari sisi produksi kita itu berlebih. Kemudian yang kedua, ada komoditas pangan yang memang dari sisi produksi kita nggak punya atau paling tidak sangat kurang. Nah, masalahnya di Indonesia ini dari tahun ke tahun saya kira ya, baik kita surplus, baik kita berlebih produksi maupun kita kekurangan produksi, ini persoalan harga itu selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Lanjut Pak Sarkawi, yang surplus tuh contohnya apa, yang defisit kira-kira apa misalnya? Nah, misalnya di daging ayam. Daging ayam itu produksi kita luar biasa besar. Apalagi waktu periode pertama periode kedua ya Pak SBY kemarin itu sempat membuat kebijakan untuk melipat gandakan produksi daging ayam kita secara nasional. Itu surplus ayam kita? Surplus ayam kita. Okay. Nah, tapi impactnya apa? Impactnya adalah yang nggak dipikirkan mendalam waktu itu adalah harga ayam di tingkat peternak ini menjadi sangat rendah. Tapi yang jadi soal
di end user, di pasar masih tetap saja tinggi. Katakanlah misalnya ya, harga ayam 10.000 di peternak, tapi di end user masih 40.000. Padahal logikanya kalau harga ayam di peternak itu 10.000 per kilogram hidupnya, harusnya di end user rumusnya itu ya 1 kali 1,65 saja. Katakanlah paling mahal 16,5 sampai 18 ribuan. Tapi faktanya masih saja sangat tinggi. Itu surplus. Kemudian yang kedua, bawang merah. Kalau kita merujuk ke data BPS, kita itu tahun 2014, tahun 2015 kita memproduksi bawang merah lebih dari 1,1 juta ton. Konsumsi kita hanya sekitar 975-980 ribu ton. Artinya kita juga kelebihan sekitar 200 ribu ton. Ya. Kok harga bawang merah pada saat panen raya, harganya itu saya ke Nganjuk waktu itu, harga itu kalau panen raya mereka bisa jualan petani-petani kita itu 4.500 per kilogramnya sampai 6.000. Tapi sebulan setelahnya di luar panen raya itu harga menjadi 25 sampai 30.000. Nah, persoalannya kenapa kok ada barang yang sebenarnya kita berlebih tapi harganya sangat ekstrim pada saat panen oversupply 4.500, tapi di luar musim panen itu harganya 28.000. Ada banyak ganjilnya saya tangkap nih. Nah, kita akan bedah soal ganjilnya itu. Nah, terusnya itu yang ketiga mungkin setelah yang satu ini dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda kita kembali diskusi dengan para narasumber. Para petani mulai menanam cabai, disiram dari pagi hingga petang. Cabai pun tumbuh besar sekali. Sudah senang hati sekeluarga, siap-siap cabai dipanen. Dibungkuslah dengan karung yang besar, dibawa ke pasar, tetapi harga murah jatuhnya. Teng gedang deng gedang deng, teng gedang deng gedang deng. Luar biasa Pak To. Jadi kalau tadi ada sapi, daging, ini ada lagi cabai juga, begitu ya kira-kira. Kita tanya sama ahlinya sekarang Pak To. Tadi saya berhenti di Pak Sarkawi, saya akan lanjut dengan beliau nanti untuk menggali lebih dalam lagi ke beberapa keganjilan, tapi saya mau kasih kesempatan ke Pak Bustanul dulu. Ya. Pak Bustanul Arifin, pengamat ekonomi pertanian. Jadi kalau Bapak melihat beberapa hal yang ganjil-ganjil ini, ya, apa yang disampaikan oleh dua narasumber terdahulu, ini kok seperti pemerintahnya tidak punya skenario kira-kira gitu ya, skenario yang efektif begitu dalam waktu yang pendek nih. Kan kalau Ramadan sampai Idul Fitri kan pendek nih. Kemarin misalnya pada minggu sebelumnya kita diskusi, sebetulnya yang diharapkan pemerintah, diharapkan presiden bukan cuma untuk lebaran ini, tapi untuk sustain. Wah, ini berkelanjutan juga murah terus. Apakah dengan skenario pemerintah yang semacam ini begitu, itu bisa kita capai apa yang diharapkan oleh presiden, harga murah, dan kemudian ya sedemikian rupa kita usaha untuk tidak impor ini, impor itu, dan seterusnya, Pak Ustadz? Sebetulnya bisa saja, tapi kan transisi perlu waktu. Mungkin masyarakat perlu memahami hal itu. Kita apresiasi langkah pemerintah, tapi transisi sekali lagi ada penyesuaian-penyesuaian. Contoh yang paling di depan mata itu, Bulog tadi Pak Wahyu sempat menjelaskan. Selama ini Bulog lebih sering membeli beras, sekarang disuruh membeli gabah. Prinsipnya sederhana, agar ada proses nilai tambah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, misalnya terakhir tentang daging, perintah presiden itu cukup jelas ya. Boleh saya sebut perintah karena bahasanya tadi Pak Wahyu menjungkir balikkan ya. Kira-kira harganya menjadi 80.000, ya kan?
Apakah itu bisa tercapai? Kalau sekali lagi kata Bung Said tadi skenarionya sesuai dengan rencana mungkin tercapai. Tapi tahun 2016 ini impor terlambat untuk sapi itu. Jadi Impornya yang terlambat. Datangnya disetujuinya terlambat, mungkin itu yang lebih penting. Perencanaannya sudah 600.000 dibagi 3, 200, 250, 150.000 setara daging. Ya, yang 200 sudah, 250 ini belum datang. Nah, kalau sapi belum datang, tentu saja nggak langsung bisa ngerojokin harga jadi murah. Pemerintah ada alternatif, bagus juga. Alternatifnya mengimpor daging beku, secondary cut. Secondary cut itu bukan yang primary ya, jadi yang potongan-potongan kelas 2 lah kalau boleh saya sebut, dan beku, naik pesawat ya. Ini naik pesawat bukan sapi, jadi impor daging. Logika kita mungkin bisa langsung turun nih harga karena memang disegerakan. Ternyata tingkah laku pasar di Indonesia agak aneh, Bung Said. Mungkin tanya istri di rumah, tanya Bung PM Toh ya. Orang Indonesia tuh nggak suka daging beku, daging segar, kuyur-kuyur merah-merah. Kalau perlu melihat sendiri gitu kan. Bener kan? Apalagi kalau di tradisi Aceh memegang, mana lah mau orang memegang mau beli daging beku. Dagingnya minta segar. Di situ ada segmentasi pasar. Saya apresiasi Bulog sudah operasi pasar, Pemprov yang saya tahu DKI sudah operasi pasar dari PD Pasar Jaya ya. Nah, di sana dijual sudah 89.000, 85.000 untuk PH belakang. Enggak. Oh ya, beku. Sorry, beku. Nah, dari sana kemudian saya iseng menelusup ke dalam, saya lihat pasar. Coba berapa sih di pasar itu? Di dalam ternyata masih 12, 13, 130 ya, 120. Jadi ada segmentasi pasar yang berjalan bersamaan ya. Ada yang daging beku, ada yang daging segar. Nah, itu yang dalam bahasa teori Bung Said, dua yang ingin saya angkat. Satu, segmentasi pasar ini seberapa lama kita bisa bertahan menjual barang dengan dua harga. Apakah membuat instabilitas apa tidak? So far tidak. Jadi orang yang mau beli 89 beli, yang 120 tidak, untuk sementara tidak. Yang kedua, yang tadi saya nyambung Pak Sarkawi, ada nama dalam di teori itu disebut struktur pasar yang tidak bersaing secara sempurna. Jadi dia tidak ikut dalam persaingan itu? Bukan, tidak bersaing secara sempurna itu mereka yang pelaku tidak memperoleh balas jasa yang layak. Yang jasanya besar, kerja keras, dapatnya sedikit. Petani tadi dapat sedikit. Kalau yang jasanya diam ongkang-ongkang, telepon sana telepon sini, untungnya kok ribuan gitu, puluhan ribu. Itu yang sedang bermasalah di kita. Jadi mengapa tadi Bung PM Toh menyampaikan cabai waktu panen petani harganya rendah, di pasar kok masih 30.000, cabai keriting ya. Bawang di pasar kok masih seperti Pak Sarkawi bilang tadi itu juga ya, harga ayam misalnya ya. Betul. Jadi margin dari petani ke konsumen terlalu tinggi, dan yang sebetulnya kita perlu persempit marginnya itu. Atau begini, saya kerucutkan. Siapa yang tarik keuntungan itu? Ada lah, nggak usah tanya Anda pura-pura nggak tahu. Ada yang ngambil keuntungan itu. Ada yang mengambil keuntungan. Pastilah. Baik, kita dari Pak Bustan Arifin, saya mau kembali ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari apa yang diharapkan Presiden. Presiden tentu tidak berharap ada orang tarik keuntungan. Harapan Presiden adalah harga murah, rakyat mampu, punya daya beli, kan kira-kira gitu. Betul. Bulog termasuk yang mencoba mengambil keuntungan itu? Ya, begini, sebetulnya kalau kita bicara budidaya dan pasar, itu tadi sudah jelaskan Prof. Inul bahwa itu sesuatu yang sekarang ini itu dikuasai oleh tanda petik swasta. Nah, kalau dikatakan apakah Bulog mengambil pola seperti itu, justru kami sedang berupaya bahwa untuk komoditi lain, bukan hanya di beras dan gabah, itu kami bisa terlibat dari mulai budidaya, kemudian panen, pasca panen, sampai ke pasar. Ini yang sedang kami bangun. Ini baru akan dibangun atau sudah mulai? Sedang kita bangun, termasuk misalnya bawang merah. Hari ini kami sudah melakukan kawalan budidaya untuk bawang merah. Kawalan budidaya, kalau padi sudah, untuk jagung. Kawalan budidaya untuk komoditi lain yang disebut pangan. Dengan catatan bahwa kami menguasai dari mulai budidayanya, kemudian masuk ke pasca panen, dan sampai ke pasar. Karena kalau bicara tadi
siapa yang mengambil keuntungan? Sebetulnya hari ini terus terang saja petani kita berada pada posisi yang sangat lemah. Ketika mereka panen, maka hasil panennya sebelum panen saja itu sudah dikuasai oleh para pedagang. Orang kita sebut para tengkulak. Dan ketika mereka panen, maka keuntungan yang besar itu bukan dinikmati oleh petani karena mereka sudah melepas barang itu. Nah, kami mencoba membangun itu, termasuk di padi, di jagung, di kedelai. Kita akan membangun yang namanya lumbung pangan desa. Lumbung pangan desa itu kami bangun lumbung-lumbung, gudang-gudang di pedesaan yang itu adalah milik Bulog atau mungkin milik pemerintah daerah, tapi hasil dari petani itu langsung disimpan di gudang itu dan dibeli oleh Bulog. Dan petani lebih diuntungkan dengan petani lebih diuntungkan karena keberadaan gudang kami, gudang Bulog itu dekat dengan petaninya. Kalau hari ini memang kami akui bahwa misalnya gudang beras kami adanya sekarang sudah di perkotaan. Jadi ketika panen di pedesaan dibawa dulu ke perkotaan. Kadang-kadang yang membuat mengirimkan hasil panen itu adalah juga para pedagang. Nah, dengan program kami yang sekarang sedang diuji cobakan, di mana lumbung itu ada di pedesaan, ketika petani masyarakat membutuhkan termasuk untuk program rastra, program lain, itu digiling langsung di situ, langsung dinikmati oleh masyarakat situ. Ini yang sedang kami kembangkan. Jadi kalau dikatakan tadi apakah Bulog mengambil nilai lebih dari kegiatan usaha tani petani? Tentu tidak, karena kami tidak diciptakan untuk itu. Baik. Pak Sarkawi, jadi sebetulnya kita sudah mulai menangkap ini. Ini kalau Bulog bilang tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dimaksud, padahal ada yang mengambil keuntungan. Hasil deteksi dari KPPU sendiri, ini siapa ini? Makhluk apa ini? Tadi bisa disebut swasta begitu. Padahal petani kita juga belum merasakan keuntungan dari pola yang ingin dikembangkan oleh Bulog tadi. Jadi yang pertama ya, kalau dari sisi kita di KPPU, saya sudah menghukum 32 feedlotter. 32 feedlotter itu kita buktikan bahwa mereka itu tahun lalu 2015, karena ini untuk daging sapi ya. Karena tahun lalu itu harga daging sapi kita seminggu sebelum Idul Fitri itu sekitar 130-140 ribu juga. Bahkan 3 minggu setelah Idul Fitri harganya masih 140 ribu per kilonya. Pada saat itu mereka retailer di pasar-pasar itu mogok jualan daging sapi. Kenapa? Karena daging sapi pada harga itu nggak terserap oleh pasar. Makanya saya datang ke RPH mau lihat sendiri apa benar ada penghentian pasokan sapi siap potong dari feedlotter, dari perusahaan penggemukan ke RPH. Dan faktanya memang ada penghentian pasokan sapi siap potong. Nah, itu yang membuat harga di pasar menjadi sangat tinggi. Di ayam juga seperti itu. KPPU lagi melakukan investigasi di banyak dugaan pelanggaran terkait dengan industri perunggasan kita secara nasional. Di Unggas sudah ada yang dihukum juga? Di Unggas kita lagi dalam proses persidangan di KPPU. Tunggu saja, ini masih dalam proses. Nanti yang akan menentukan dia dihukum atau tidak itu kan ada proses persidangan. Nah, kemudian yang lain, khusus untuk beras kita juga lagi melakukan monitoring, termasuk di bawang merah. Bawang merah ini unik. Misalnya ya, di Nganjuk itu saya datang sendiri, saya dapat info dari orang-orang yang ada di sana, khususnya pedagang-pedagang. Jadi ada pedagang dari luar Nganjuk itu masuk ke Nganjuk bawa bawang merah yang sebenarnya dibeli dari misalnya Brebes atau dari Demak ya. Nah, bawa masuk ke Nganjuk, dia beli di Demak misalnya atau di Brebes dengan harga 15.000. Masuk Nganjuk, digelontorkan barangnya itu menjelang panen raya di Nganjuk. Nah, dengan harga jual rugi, misalnya dari 15 jual 10.000. Jual rugi. Ini akibatnya apa? Harga di Nganjuk itu menjadi turun terus sampai pada tingkat katakanlah Rp6.000 per kilonya. Pada saat itu mereka mulai menyerap dalam jumlah yang besar dan dijual setelahnya pada harga Rp25.000. Nah, ini kan memperoleh margin yang sangat besar. Mereka itu siapa sebetulnya? Nah, ini kita lagi lihat. Karena begini, Mas. Di petani, harga bawang merah itu hanya 6.000 pada saat panen raya. Mereka jual ke pengumpul, pedagang di desa, kecamatan, kemudian kabupaten, antar provinsi. Nah, kemudian masuk ke pasar induk masuk ke distributor kecil, baru ke end user. Nah, itu kurang lebih 6 sampai 7 titik atau channel distribusi yang kita lagi amati. Di titik mana margin paling gede. Nah, kemungkinan di titik itulah yang memperoleh margin paling besar, potensi terjadinya
permainan yang biasa dalam konteks hukum persaingan, itu yang kita sebut sebagai kartel. Nah, ini kita lagi lihat satu persatu. Itu yang tahun lalu 32 itu yang kartel juga itu? Nah, kalau ini daging sapi. Nah, kalau daging sapi kita sudah lihat. Nah, tapi kurang lebih seminggu yang lalu saya datang lagi ke RPH yang sama untuk daging sapi. Yang tahun lalu pernah datangin? Yang tahun lalu saya datangin. Nah, menurut info dari sana tidak ada lagi upaya feedlotter untuk menahan pasokan ke RPH-nya. Bahkan kalau dulu RPH yang bersangkutan itu feedlotter dapat pasokan sapi siap potong yang jumlahnya misalnya 20-30 ekor per harinya dari hanya satu perusahaan penggemukan. Nah, sekarang Pak Hajinya itu dapat pasokan sapi siap potong itu bukan hanya dari satu perusahaan penggemukan, bukan hanya dari satu feedlotter, bahkan 3 perusahaan penggemukan yang memasok. Nah, artinya apa? Nah, saya berterima kasih juga ya kepada feedlotter atau perusahaan penggemukan, karena kejadian tahun lalu itu paling tidak sampai seminggu yang lalu tidak terulang lagi. Nah, mudah-mudahan sampai Idul Fitri ke depan tidak ada upaya untuk menahan-nahan pasokan sapi siap potong ke rumah potong hewan. Kalau harapannya tidak terulang kembali, tapi faktanya ini ya harga-harga juga yang diharapkan Presiden 80, Pak Bustan sudah jelaskan tadi. Masalahnya itu di rantai distribusi kalau saya. Makanya yang harus dilakukan adalah menyederhanakan rantai distribusi. Bayangkan saja, misalnya ya daging sapi, harga sapi hidup per kilogramnya di feedlotter itu 43.000. Hitung-hitungan sederhananya, masuk ke rumah potong hewan itu harganya biasanya langsung dikali 2. Kenapa harus dikali 2? Karena di sapi itu ada kepala, ada kulit, ada isi dalam, bagiannya ada kaki. Banyak gitu. Nah, itu kurang lebih 50% berat sendiri, 50% untuk daging dan tulang. Nah, makanya perkaliannya biasanya 50%. Sehingga harga menjadi 86.000. Kita tahan dulu Pak Sarkawi. Pemirsa, setelah jeda yang berikut kita sambung diskusi malam hari ini. Saya dengar kapal-kapal dari Indonesia Timur mulai banyak merapat di Pulau Jawa, menurunkan bahan-bahan pangan. Wah, ini dia diderek langsung ya. Truk-truk pun sudah dipersiapkan. Ini truknya. Barang dari kapal langsung diturunkan ke atas truk. Iya, dari atas truk langsung dibawa ke pasar-pasar. Bapak sopir truk, selama puasa ini jangan terlalu kencang-kencang ya, banyak istirahat. Karena kalau banyak kecelakaan, harga pun akan bisa naik. Bukan begitu Bang Said? Iya. Jadi kenaikan harga itu Pak Toh bukan cuma soal ada yang main ini. Kalau sopir truk juga ini mobilnya terbalik, ini harga juga jadi mahal juga ya. Betul. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dan sekarang saya ke Pak Bustano. Pak Bustano, jadi tadi Pak Toh juga sudah bilang ini. Saya masih terbawa lucunya Pak Toh ini. Jadi Pak Toh bilang ini kalau sudah sampai juga ya yang dari Indonesia Timur gitu ya, bahkan yang dari luar negeri dan sebagainya, yang kita sebut daging beku tadi. Tapi di beberapa daerah, misalnya di Jawa Timur begitu ya, atau di Blitar, itu masih merasa mereka udahlah stop aja deh ini impor, kami punya stok yang masih cukup kok gitu. Apakah kemudian pemerintah nggak nangkep ini sebetulnya? Kalau datanya Pak Ruslan sendiri gimana tuh sebetulnya? Kalau per daerah memang variasinya tinggi Bang Said ya. Setiap komoditas ada keunggulan atau sentra produksi di masing-masing daerah. Jawa Timur oke mengenai daging ya. NTT oke. Kemudian apa lagi? Makassar oke. Di Makassar tuh di bawah 100.000 sebetulnya ya. Tapi kita kan berpikir Indonesia, dan jangan lupa Jakarta ini berapapun daging diserap. Kalau rata-rata nasional kita cuma
3 kilogram per kapita konsumsi kita itu sedikit loh. Jadi orang Indonesia ini rata-rata per orang cuma makan daging 3 kilogram setahun, kasihan ya. Tapi di Jakarta sendiri mungkin puluhan ya, mungkin 30-an kilogram gitu kira-kira. Dan di situ menjadi salah satu persoalan mengenai data, perhitungan kebutuhan. Kebutuhan di kota berbeda dengan kebutuhan di desa, ya. Kebutuhan di provinsi berbeda dengan kebutuhan secara nasional. Kalau Gubernur Jawa Timur tidak ingin ada impor, nggak apa-apa juga. Tapi kan pemerintah berpikir Indonesia ya sebetulnya ya. Dan sekali lagi barometernya cukup besar. Nah, Jawa Timur ada produsen bawang. Tapi di DKI bawang berapapun diserap kan, dan seterusnya. Jadi ketidakmerataan distribusi antar daerah itu juga berpengaruh terhadap fluktuasi harga. Tadi Pak Pemto menyebutkan mengenai supir ya. Itu jalan, Bung Said, kita belum pernah bahas. Jalan di Lampung dan di Sumatera Selatan itu sekarang banyak yang rusak. Lintas Sumatera itu ya? Ya, itu pun sudah berpengaruh pada pergerakan harga. Walaupun mau mudik, jalur mudik ini belum diperbaiki juga ternyata kayaknya. Ya kan, kalau yang lintas tengah sih oke ya. Timur sama barat kan yang masih bermasalah. Sampai pagar alamnya. Itu pada tingkat tertentu mempengaruhi juga? Iya dong. Terutama pada saat-saat krusial seperti sekarang ya. Dan poin yang disampaikan tadi oleh Pak Sarkawi yang mungkin kita perlu bahas lebih dalam ya. Misalnya, mengapa pedagang bawang merah sampai seperti itu tingkah lakunya? Jadi ada betul-betul anomali kalau boleh saya sebut ya. Ada keanehan-keanehan yang melandasi pasar bawang merah ini. Nah, kalau seperti Pak Sarkawi sampaikan ada pedagang lalu memborong jual murah, itu dalam bahasa hukum dan bahasa teori ekonomi disebut predatory pricing ya, menjual rugi. Itu nggak boleh loh, melanggar hukum. Itu seperti yang cerita di Nganjuk tadi itu ya. Menjual rugi itu nggak boleh, zalim itu sebetulnya. Bayangkan jual rugi untuk mematikan orang, kan gimana dong? Dan itu beliau berhak karena target bisnis lain sebetulnya di balik cara itu. Setelah itu habis itu ditingkatkan harganya, dipegang sendiri semua, walaupun tidak berarti ditimbun dalam 3 bulan seperti di Undang-Undang Perdagangan, tapi sebetulnya sudah ada penguasaan sumber daya, kan itu nggak benar dong. Baik. Itu tidak fair perdagangannya, persaingannya namanya. Baik, Pak Bustano. Pak Wahyu, jadi supaya Bulog ini tidak dicurigai ini Bulog jangan-jangan ini mau tarik keuntungan, misalnya begitu ya. Saya garis bawahi yang Pak Wahyu bilang tadi, Bulog tidak melakukan itu. Tapi kan publik ini kan kalau bertanya-tanya, kalau bukan Bulog lantas siapa ini? Nah, Bulog sendiri sebetulnya mencurigai nggak sih pihak-pihak swasta yang disebut tadi itu, yang pada tingkat tertentu gitu ya, ini berpotensi justru merusak nama baik Bulog sendiri nih. Atau Bulog misalnya mungkin nggak melapor ke KPPU misalnya begitu, Pak Wahyu. Baik, sebetulnya kalau pengalaman tadi yang disampaikan Pak Sarkawi di bawang merah misalnya, itu sudah kami ketahui lebih dulu di gabah. Itu biasa sebetulnya kalau dalam praktek-praktek di lapangan, di sawah, itu biasa. Ketika kami akan beli, maka mereka kalau tadi diturunkan harganya, mereka langsung pasang harga tinggi. Langsung dibeli harga tinggi. Nah, ketika kami datang, maka kami tidak bisa beli toh, karena kami ini dibatasi oleh peraturan Inpres nomor 5 tahun 2015, di mana harga beli pemerintah oleh Bulog itu sekian. Maka kami mundur. Ada pembatasan itu? Iya, ada pembatasan. Ketika harga misalnya hari ini harganya 3.500, padahal harga kami 3.700 ketentuan. Kami akan beli. Tapi ketika akan beli, maka datanglah orang dengan beli 4.000 misalnya. 4.000 1 hari 2 hari. Setelah kami pergi, maka dia turunkan lagi harganya. Itu biasa praktek-praktek seperti itu sebetulnya. Tapi bagi kami sebetulnya, karena kami ini adalah institusi yang menjalankan amanat dari instruksi presiden atau peraturan-peraturan lainnya, maka kami berpatokan pada itu. Misalnya kami beli harga gabah sekarang 3.700, maka kami beli harga gabah 3.700 dengan ketentuan atau persyaratan sebagaimana yang ditetapkan. Itu sudah ada penetapannya. Sekarang misalnya kami diperintahkan beli bawang merah 15.000 dengan kering, ketentuannya kering sekian. Itu ada ketentuannya. Jadi kalau dikatakan Bulog mengambil manfaat lebih,
Kami ini kan menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Kalau pertanyaannya tadi, siapa sebetulnya sih yang mengambil manfaat? Ya, saya bisa mengatakan bahwa itu bagian dari pelaku usaha yang ada sekarang dan sudah berlangsung puluhan tahun. Masalahnya sekarang apakah itu akan diperbaiki? Itu nanti barangkali tugasnya Pak Sarkawi dari KPPU. Tapi bagi kami, tugas Bulog adalah bagaimana kami membangun sistem yang lebih dekat dengan petani. Tadi saya katakan, kita mulai dari budidayanya. Kita siapkan gudangnya di desa, sehingga antara Bulog dengan petaninya tidak jauh. Kalau hari ini memang kami akui masih ada jarak yang cukup jauh antara Bulog dengan petaninya. Masih ada di situ juga yang disebut mitra kerja pengadaan. Di situ ada juga pedagang yang mau masuk ke Bulog. Itu faktanya kami akui seperti itu. Jadi batasan-batasan kepada Bulog tadi itu sebetulnya juga memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak lain sebetulnya. Oh, sebetulnya ini kan kalau batasan tadi, batasan harga, batasan spesifikasi teknisnya, itu memberi keuntungan bagi petaninya. Bagi petaninya? Bagi petaninya. Nah, pihak yang datang belakangan ini? Nah, itulah yang biasanya mengacaukan. Itu biasa. Kalau tadi prakteknya di bawang diturunkan dulu, sehingga nanti petani harga di petani menjadi rendah. Itu kalau diturunkan. Kalau di gabah biasanya dinaikkan dulu. Begitu mau datang kami dinaikkan 4.500. Kami jelas tidak bisa beli dong. Pertanyaan saya, mereka yang coba merusak itu tadi, yang datang belakangan ini dia bisa bermain di situ akibat dari pembatasan Bulog tadi mau beli ini sudah tentukan harganya sekian, atau ada faktor lain yang membuat dia bisa bermain di situ? Ya, sebetulnya ini kan sistem yang sudah berlangsung ya, Bang Said, ini sudah berlangsung lama. Prof Inul mungkin paham bahwa ini sudah kita biarkan, Pak Wahyu. Ya, sekali lagi tugas tidak membiarkan itu, bagaimana menyelidiki itu ada di KPPU. Sekarang kita punya KPPU yang getol. Kalau gitu saya tanya Pak Sarkawi langsung ini. Jadi Pak Sarkawi, informasi dari hasil investigasi KPPU langsung, mungkin laporan-laporan masyarakat atau pelaku usaha yang lain dan sebagainya, sampai detik ini masyarakat merasa ada sesuatu yang salah nih, something wrong gitu. Ya, pemerintah juga mengakui tadi ada pihak-pihak gitu. Pak Bustanul lebih tegas lagi, ya pasti ada yang mengambil keuntungan di situ. Tapi bisa nggak Pak Wahyu, maksud saya Pak Sarkawi memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada pemirsa di rumah ini, siapa pihak ini dan apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh KPPU untuk menyelesaikan persoalan itu? Jadi yang pertama ya, masyarakat itu sering bertanya ya. Ini KPPU sudah menghukum misalnya 32 feedlotter atau perusahaan penggemukan daging sapi yang tahun lalu itu. Tapi kok harga daging sapi kita di dalam negeri tetap saja tinggi, tetap saja berfluktuasi? Itu pertanyaan besar. Nah, jawabnya sederhana saja. Pertama ya, persekongkolan atau katakanlah praktek kartel itu terbentuknya salah satunya disebabkan karena faktor ada regulasi yang kurang pas, terus terang. Misalnya di daging sapi ya. Daging sapi ini awal mula problem kita di daging sapi itu sejak tahun 2009. Waktu itu Pak Menteri bersama dengan Pak SBY kalau nggak salah, itu mendeklar untuk mencapai swasembada daging sapi pada tahun 2014. Padahal kita tahu data waktu itu, pada tahun 2009, 60% kebutuhan daging sapi di dalam negeri itu kita impor dari Australia dan beberapa negara lain. Nah sekarang per definisi swasembada itu apa? Kalau kurang dari 10% yang kita impor, berarti kita harus menurunkan impor kita itu kurang lebih 50% hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti turun 10% per tahun. Pertanyaannya, apakah penurunan pasokan daging sapi dari impor itu dibarengi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal? Kalau ini nggak dibarengi, ya pasti harganya mahal. Tanpa ada kartel pun harga pasti tinggi. Kenapa? Karena nggak imbang antara pasokan dengan permintaan. Nah, itu yang pertama. Target pemerintah yang 2009 agar sampai ke 2014 tadi itu tidak tercapai? Enggak tercapai. Baru tahun 2012, 2013 harga daging sapi kita udah melonjak. Dari biasanya 45-60 menjadi 90.000. Puncaknya tahun 2015 itu 130.000. Artinya apa? Ini masalah di regulasi, ini bisa meng-create kartel. Kemudian yang kedua problemnya ini rantai distribusi. Kita sambung yang kedua setelah ini boleh ya Pak Sarkawi ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita untuk yang kedua dari Pak Sarkawi setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam realitas politik. Tema malam hari ini yang kita diskusikan sejak tadi dengan 3 narasumber seputar kenaikan harga pangan
yang kita pilih temanya malam ini, stabilitas harga pangan. Dan di segmen terakhir ini saya mau sambung ke Pak Bustanul. Pak Bustanul, jadi tadi Pak Sarkawi bilang nih, di tahun lalu sudah ada juga yang dihukum oleh KPPU. Kalau sekarang ya, masih dipantau nih dalam radarnya KPPU, kira-kira begitu ya, masih dilihat nih siapa yang nakal-nakal kira-kira di situ. Pak Bustanul sendiri sebenarnya punya data nggak? Siapa sesungguhnya, ya? Atau kalau nggak mau sebut nama ke pihaknya, siapa yang membackingi mereka? Kok mereka bisa sebegitu kuat sekali bermain dalam setiap waktu Ramadan menjelang Idul Fitri, mereka hadir, mereka keruk keuntungan di situ. Petani nggak dapat keuntungan yang memadai, masyarakat dapat harga yang mahal. Pak Bustanul punya. Saya melakukan penelitian ini 30 tahun, Mas. Jadi 30 tahun sejak pertama jadi dosen kan tahun 86, 30 tahun sekarang. Jadi saya udah tahu pelaku si A untuk sektor sapi ini, untuk ayam ini, untuk beras ini, untuk gula ini. Ya? Anda pernah mendengar 7 samurai sudah meninggal 2, tinggal 5 yang gitu-gitulah ya. 7 samurai. Jadi yang seperti itu, tapi masalahnya kita mungkin dua saran. Saran satu kepada teman-teman sekolega sesama ekonom pertanian. Saya ketua Perhappy, Perhimpunan Orang Happy, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Riset-riset untuk membantu investigasi Pak Sarkawi amat sangat dibutuhkan. Tapi jangan tradisional. Tradisional itu maksud saya, kita biasanya meriset mengenai rantai distribusi itu, menghitung berapa margin yang diterima oleh si A, si B, si C, tahu semua kita. Samaannya tahu, nggak cukup Mas, nggak cukup. Jadi setelah itu kita hanya menyimpulkan tidak efisien, so what gitu. Nah, kalau ditambahi dengan investigasi pelakunya, berapa dia mengambil keuntungan, siapa orangnya, bagaimana perusahaannya, nggak ada yang melanggar kok. Kita seperti ini, kita biasa bekerja. Kemudian kalau kita semua peneliti sudah punya data di seluruh Indonesia, beliau lebih enak, lebih enteng, tinggal seperti itu, tinggal memverifikasi. Nah, disitulah pemerintah sebetulnya dalam hal ini, saya tidak langsung proses menghukum, membina. Mereka kan punya induk, mereka punya pembina, Kementerian Perdagangan. Kalau di daerah adalah dinas-dinas perdagangan. Pemerintah tahu sebetulnya mereka itu? Ada tahu, orang-orangnya, pelakunya tahu. Tapi sebetulnya kan berhubungan dengan mereka tuh jangan ditekan-tekan terus, nanti mereka muntung repot juga. Tapi diajak dialog. Kemudian yang ambil untung bolehlah ngono yang ngono gitu ya, ngono. Jadi kalau seperti itu mungkin komunikasinya lebih enak gitu. Itu usul saya. Jadi 2 usul tadi kepada teman-teman peneliti juga dan kepada pemerintah, ajaklah mereka dialog. Mereka pasti paham lah ya. Baik, Pak Wahyu. Jadi kira-kira dengan kondisi harga yang sekarang ini kan, kalau dalam undang-undang pangan disebut ada ketahanan pangan, satu kondisi di mana ya pangan kita cukup, harga terjangkau dan seterusnya. Bulog tadi sudah mempersiapkan ada program ya yang sedemikian rupa bisa menguntungkan bagi petani, juga bagi konsumen, bagi masyarakat begitu ya. Jadi dengan kondisi yang sebetulnya pemerintah juga tahu gitu ya, ini Bulog kasih nggak masukan-masukan ke menteri begitu, ke presiden tentang pihak-pihak yang ya jangan terus-terus ngerecokin deh nih harga-harga nih, kira-kira gitu Pak Wahyu? Ya. Sudah pasti kami bagian dari pemerintah yang setiap minggu diundang untuk rakor tas bidang perekonomian. Di situ forum di mana Bulog juga menyampaikan saran-saran, masukan-masukan atau kondisi yang terjadi. Itu sudah pasti disampaikan oleh Bulog. Rutin disampaikan. Namun demikian kan keputusan dari pemerintah dalam ini termasuk kementerian terkait itu bisa beragam, dalam pengertian bahwa ada cara pandang mungkin ketika bicara produksi dianggap cukup sehingga tidak perlu impor misalnya. Tapi ada sisi lain misalnya ini yang mengatakan perlu impor, di sini jangan gitu kan. Ini memang kondisi yang biasa menurut hemat kami. Tapi yang terpenting menurut hemat kami bahwa kalau kita bicara ketahanan pangan pasti bicara ketersediaan. Nah, pada saat ini memang Bulog belum memiliki
ketersediaan yang cukup untuk mengguyur pasar misalnya. Ketersediaan saja belum cukup. Ketersediaan belum cukup memang. Karena kalau bicara pangan pokok strategis kan ada 11. Idealnya memang 11 itu dimiliki oleh pemerintah di Bulog misalnya. Ketika harga daging naik kita guyur, ketika bawang naik kita siapkan, ketika cabai naik ada gitu kan. Beras pasti gitu kan. Nah ini hari ini memang sedang dibangun untuk menuju ke sana. Termasuk sekali lagi yang selalu didorong dan diinginkan juga oleh pemerintah membangun Badan Pangan Nasional yang nanti mengatur itu. Amanatkan oleh undang-undang tadi Sudah diamanatkan oleh undang-undang. Baik, Pak Sarkawi. Jadi kita ini lebaran bukan baru hari ini, tahun lalu kita lebaran, tahun depan kita lebaran, kira-kira gitu ya. Ini kan nggak boleh lagi lah terulang di kemudian hari. Jadi apa yang sebetulnya ya menjadi sikap atau menjadi satu strategi dari KPPU untuk memastikan hal-hal yang selalu terjadi ini di kemudian hari, terutama ya dalam menjelang Idul Fitri, apalagi untuk tahun depan tidak terjadi lagi. Apa yang akan dilakukan oleh KPPU? Yang pertama fokusnya dua ya. Satu, pemerintah harus memperbaiki regulasi di pangan kita ini harus direview kembali, mana yang pas, mana yang nggak pas, itu kita lakukan perubahan. Kemudian yang kedua, kita fokus ke melihat rantai distribusi yang begitu panjang itu. Kita fokus di situ bagaimana menyederhanakan rantai distribusi itu menjadi semakin pendek sehingga margin di setiap titik menjadi tidak terlalu banyak. Distribusinya yang diperpendek? Rantai distribusinya harus lebih pendek, karena rantai distribusi yang pendek itu membuat harga di level end user menjadi lebih kecil. Dan saya kira ini tugasnya Pak Menko Perekonomian, saya kira di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian Perdagangan ya. Baik, kita tunggu tugas dari Pak Menteri, tapi saya mau lihat dulu nih tugas Pak PM toh. Silakan Pak. Tugas saya nampaknya kita bicara soal pangan yang ada di darat. Sementara pangan di laut juga kayaknya melimpah ruah ini. Coba lihat, ya tidak habis-habis mau dipancing 1000 tahun. Penonton yang budiman, sebentar lagi kita hadapi lebaran. Ibu-ibu sudah siapkan juga yang namanya ketupat. Nah, ketupat, kalau ketupat nasi enak rasanya, tapi saya lebih suka ketupat nasinya ketan, beras ketan. Konon kabarnya beras ketan yang murah-murah dalam negeri, yang mahal-mahal semua diekspor. Nah, itu pesan saya kira-kira. Iya, Pak Toh. Baik, pemirsa, itu Pak Toh udah ngingatkan lagi. Kita belum beres ini, yang lain-lain sudah ada ketupat lagi kita mau bahas. Nah, sekarang di penghujung langsung saya mau minta closing statement dari Pak Bustanul Arifin dulu. Jadi apa kira-kira yang harus pemerintah lakukan dalam waktu yang pendek ini? Singkat saja. Dalam waktu pendek menenangkan orang dulu lah, menenangkan pasar. Itu penting itu. Di Amerika itu kejadian harganya itu bukan hal yang aneh. Menjelang Thanksgiving itu harga tinggi. Tapi yang bagus ya dalam tanda kutip, menjelang hari H itu harga turun sedikit itu. Kalau minggu ketiga, keempat Lebaran tidak naik tapi turun, mungkin itu oke. Tenangkan pasar, jangan bikin janji-janji, jangan bikin kontroversial statement. Tenangkan masyarakat? Iya, tenangkan masyarakat, jangan membuat pernyataan yang aneh-aneh. Kalau memang kurang, bilang kurang lah, jangan bilang cukup gitu. Itu sebetulnya. Baik. Pak Wahyu, kira-kira apa yang Bulog bisa jamin kepada publik, kepada masyarakat, stok pangan kita sampai dengan Idul Fitri? Yang pasti kami bekerja keras dengan cadangan beras yang cukup. Kami punya 2,1 juta ton. Daging kami sudah ditugaskan 10.000, bahkan ditambah lagi 10.000. Itu insya Allah akan masuk sebelum Daging Lebaran. cukup, bawang Kemudian cukup. bawang juga sudah mulai panen. Itu tidak ada masalah. Dari insya Allah barangkali dengan kerja keras kami dan koordinasi itu bisa terrealisir menjelang Lebaran dan setelah Lebaran nanti. Baik, kita catat apa yang disampaikan Pak Wahyu dari Bulog. Terakhir Pak Sarkawi, kira-kira apa yang KPPU mau lakukan ini? Kita berantas betul ini pemain-pemain yang merusak harga ini. Yang pertama ya kita akan monitor terus mereka-mereka itu. Kemudian yang kedua kita aktif melakukan sidak ke pasar-pasar maupun ke RPH dan lain-lain. Nah kemudian yang ketiga ya bagi pemerintah operasi pasar itu menjadi sangat penting untuk mengobati persoalan jangka pendek ini. Baik pemirsa, itulah hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber
kita malam hari ini, para expert, orang yang kompeten, dan kita menjadi mengerti apa sungguhnya menjadi persoalan kenapa harga menjadi naik. Dan kita berharap dalam waktu dekat apa yang kita harapkan bersama, harga menjadi lebih murah, petani kita, peternak kita mendapat keuntungan, dan pihak-pihak yang para pendekar-pendekar ini ya, yang mengemuka dalam diskusi kita tadi itu bisa cepat dibasmi oleh penegak hukum. Dan pemirsa, sampai di sini dulu diskusi kita malam hari ini dengan tema stabilitas harga pangan. Kita diskusi kembali minggu depan setiap Senin malam pukul 21. Sampai jumpa.